Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita ketemu dalam ruang diskusi yang sederhana, yang merupakan kegiatan yang coba dibuat oleh Bawaslu dalam rangka sosialisasi terkait dengan agenda-agenda yang sedang berjalan, khususnya di tengah-tengah non tahapan ini. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang notabene menjadi tanggung jawab teman-teman KPU secara teknis, dan tentunya kami di Bawaslu adalah bagian dari pengawasan bagaimana memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini tercover dalam daftar pemilih berkelanjutan yang kemudian berlangsung sampai hari ini. Saya kira kegiatan ini sudah berjalan hampir satu tahun lah. Itu dimulai awal tahun 2025. Kita sudah melaksanakan, teman-teman KPU, Bawaslu sudah melaksanakan proses itu. Kita masuk di 2026 ini, awal triwulan pertama di 2026 ini, dan saya kira kita berharap jika ada masyarakat yang belum masuk daftar pemilih tersebut bisa melapor ke kami di Bawaslu maupun teman-teman KPU. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga bersama teman-teman KPU tentunya yang membidangi persoalan teknis terkait dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ada Pak Ayub di samping kiri saya, dan teman-teman staf tentunya yang menjadi support system daripada teman-teman komisioner di KPU tentunya. Nah, saya kira baik Pak Ayub, saya kira banyak dinamika terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini cukup kompleks di bawah ya. Tentunya. Betul. Kompleks dan saya kira menuju ke depan ini kita perlu, atau kami ingin mengetahui bagaimana tentunya strategi-strategi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman KPU dalam rangka di triwulan pertama ini 2026 terkait penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, saya kira bisa di-share ke teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu yang tentunya menjadi input baik bagi mereka agar bisa berpartisipasi dalam rangka proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Baik, silakan Pak Yud. Ya, terima kasih. Sekian seperti ini terkait dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk saat ini di tahun 2026 itu untuk sampai saat ini ya. Terkait dengan instruksi itu belum ada seperti apa tindak lanjutnya. Cuman yang jelasnya bahwa kegiatan ini tetap berjalan, karena apapun itu kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Itu kita laksanakan di tahun 2025 tahun kemarin, dan walaupun sampai saat ini terkait dengan instruksi dan sebagainya itu belum ada, tetapi kan kita tetap bercermin pada instruksi di tahun kemarin. Nah, itu tetap kami jalankan, di mana saat ini kami tetap melakukan yang namanya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat, khususnya untuk saat ini kan kami dibantu oleh teman-teman Parmas juga ya. Di sini di mana juga dari KPU Provinsi menyampaikan untuk kegiatan KPU Mengajar. Nah, KPU Mengajar ini salah satu tujuan dari di mana memberikan ilmu ataukah pemberitahuan ataukah informasi awal untuk teman-teman pemilih pemula. Nah, di situ teman-teman pemula yang kami sasar untuk saat ini. Walaupun masih ada beberapa sektor yang harus kami turun, tapi untuk saat ini kami tetap lakukan di tahap-tahap pendidikan, di tingkat pendidikan ataukah anak-anak pelajar. Nah, di sana tujuannya untuk menyampaikan, bukan hanya menyampaikan kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan oleh KPU, contohnya misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tapi di luar dari itu pun kami juga sampaikan terkait dengan berdemokrasi, kemudian keilmuan-ilmuwan terkait dengan pemilu itu juga kami sampaikan. Nah, terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pun di sini tugas kami tetap ada, di mana di sela-sela kegiatan tersebut kami menyampaikan bahwa saat ini KPU tengah melaksanakan yang namanya pemutaran data pemilih berkelanjutan, di mana tugasnya
tugas kami adalah memberikan informasi ini supaya teman-teman sekalian ataukah masyarakat bisa menerima informasi ini, di mana memperbarui data pemilih itu sangat penting. Misalnya ada yang meninggal dunia, ataukah pindah domisili, ataukah yang berubah status dari TNI Polri, ataukah dari TNI Polri menjadi warga yang biasa, artinya sudah bukan menjadi TNI atau Polri. Nah, di situ kami ini berikan informasi bahwa prosesnya tetap seperti ini. Kita akan ulang daftar ulang, kemudian insya Allah ketika itu teman-teman dari masyarakat melaporkan itu bisa kami tindak lanjuti. Dan kemudian sistem pelaporannya pun juga, walaupun saya kesempatan untuk hadir di KPU museum melapor atau di manapun itu bisa kita lalui lewat WhatsApp. Kontak person yang kami sediakan di beberapa pamflet sebenarnya, atau media sosial pun bisa dilaporkan kepada kami. Nanti untuk tindak lanjutnya kami atau teman-teman dari KPU itu atau menindaklanjuti laporan tersebut, seperti itu. Baik, jadi sahabat-sahabat Bawaslu, jadi saya kira teman-teman KPU per hari ini cukup aktif, responsif dalam rangka proses penyusunan. Dan saya kira dimulai dari bagaimana sosialisasi ke bawah. Dan begini juga Pak Ayub, catatan terakhir kami pada saat pleno di tahun 2025, terutama di triwulan 4 itu, kita di Luwu Utara ini potensi pemilih pemula kita itu cukup besar. Betul. Nah, saya kira pada saat kami melaksanakan uji petik di lapangan, dari 15 kecamatan dan seluruh kecamatan, 15 kecamatan ini hampir tersebar potensi pemula kita itu ribuan banyaknya. Dan saya kira apakah mungkin ada kendala dalam proses penyusunan terkait dengan mengakomodir pemilih pemula ini atau bagaimana? Ya, sebenarnya begini, kalau kita berbicara masalah kendala, sebenarnya ada kendala. Nah, kendalanya itu adalah kurangnya masyarakat, artinya timbal balik dari KPU melakukan sosialisasi, kemudian masyarakat menerima informasi itu, tapi masyarakat yang kurang pas aktif dalam melaporkan bahwa ada seperti ini dan seperti, karena di sisi lain bahwa kami dari KPU bekerja itu tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, dalam artian bahwa di setiap titik-titik kecamatan ataupun desa itu tidak ada, dalam artian bahwa kami hanya memperkuat di sosialisasi, artinya dalam media sosial dan sebagainya untuk bisa menjangkau ke situ. Tapi terkait dengan hal itu, bahwa pernah saya sampaikan kepada teman-teman Bawaslu bahwa memang yang pertama itu menjadi kendala adalah kesadaran dari masyarakat sendiri itu. Karena segala sesuatu itu ketika kita tidak kembali kepada kesadaran diri, sesuatu tidak bisa berjalan, begitu Pak. Tapi itu bukan menjadi kendala untuk sebagai penyelenggara juga sebenarnya. Nah, di sini makanya bahwa tugas KPU bagaimana caranya menyikapi hal itu. Dalam hal menyikapi itu artinya bahwa KPU harus memiliki sepak terjang yang artinya mampu melewati masalah itu. Nah, kemudian bukan hanya kami bekerja waktunya itu, kami melakukan koordinasi. Nah, koordinasi ini kami dengan teman Bawaslu termasuk, kemudian teman-teman di Dukcapil termasuk, ataukah kepala camat dan kemudian kepala desa. Nah, artinya bahwa sistem koordinasi kami berjenjang supaya ini sampai ke masyarakat seperti sebenarnya, sehingga ada memang ternyata benar dari teman-teman Bawaslu terkait dengan adanya pemilih pemula yang sampai hari ini belum terdaftar sebagai pemilih. Dan sebenarnya itu memang bukan hanya tugas dari kami sebenarnya, kita tugas kita bersama-sama. Tapi alhamdulillah untuk saat ini bahwa terkait dengan teman-teman Bawaslu hasil uji petik kemarin itu akan tetap ditindaklanjuti secara tidak langsung, bahwa itu menjadi masukan untuk kami sebenarnya, dan kemudian menjadi bantuan untuk kami supaya hal-hal yang terdapat di lapangan yang tidak bisa kami jangkau tapi dijangkau oleh teman-teman Bawaslu itu menjadi catatan untuk kami juga, seperti itu. Jadi baik, memang apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman KPU atau Koordinat Data yang merupakan penanggung jawab dalam proses penyusunan data pemilih ini, ya saya kira sahabat-sahabat Bawaslu memang banyak tantangan yang kita temui di lapangan. Salah satunya adalah soal kesadaran publik terkait dengan adanya proses di luar non tahapan, pada saat non tahapan ini ada asumsi atau ada persepsi yang mengatakan bahwa penyelenggara di tengah non tahapan atau KPU dan Bawaslu di tengah non tahapan
itu tidak memiliki tugas atau tanpa pekerjaan. Padahal sebenarnya per hari ini selepas dari proses pemilihan dan pemilu itu kami aktif melakukan proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Karena kan ini kita mesti susun panjang, agar ke depan data yang kemudian kita akan gunakan pada saat proses pemilihan nantinya atau pemilu nantinya itu sudah matang atau sudah lengkap. Artinya kita memiliki jarak waktu yang panjang dalam proses penyusunan. Beda cerita kalau data yang kemudian kita susun pada saat tahapan. Nah, artinya kan kita akan mengalami kelabakan karena kita tidak memiliki waktu yang banyak dalam proses penyusunan. Nah, jika hari ini seluruh data pemilih itu kita susun baik-baik, kita rapikan sejak dari awal, kemudian tiba momentum pemilu nanti, itu akan lebih Memudahkan. enak dan sesuai dengan data yang kemudian kita sajikan itu lebih akurat dan menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Ya. Saya kira ini harapan kita bersama. Begitupun kami juga tentunya per hari ini berharap masukan-masukan dari kita semua, masyarakat Luwu Utara, datang ke Bawaslu, datang KPU, karena program yang kita laksanakan ini itu memang butuh kesadaran kita bersama. Betul. Saya kira begitu ya Pak Ayub. Nah, Betul. ke depan kita akan bicara ke depan ini Pak Ayub terkait dengan kita kan akan menghadapi pleno triwulan 1 ya. Ya. Pleno triwulan 1 di 2026, artinya data pemilih sekabupaten Luwu Utara itu kita akan fixkan di triwulan pertama. Detailnya itu mungkin di Bulan 3 bulan atau 3 ya. 4. Bulan 3 bulan 4 itu akan ada pleno. Kita berharap masyarakat Luwu Utara aktiflah Ya. melaporkan jika memang di lapangan kita semua ini belum terdaftar dalam daftar pemilih tersebut. Iya. Nah, saya kira bagaimana kira-kira teman-teman KPU menghadapi atau langkah-langkah teman-teman KPU dalam rangka proses penyusunan di triwulan pertama 2026 ini. Iya. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan itu yang pertama jelasnya bahwa kami memperkuat di sosialisasi. Iya, betul. Yang pertama, karena dengan adanya sosialisasi itu semoga dengan kami memberikan informasi lewat apakah itu secara langsung, apakah melalui koordinasi, lalu kemudian apa kita melalui media sosial, itu merupakan salah satu bentuk atau cara kami supaya kami bisa menjangkau semua atau seluruh masyarakat khususnya di Luwu Utara. Artinya bahwa kegiatan pemungutan data pemilih berkelanjutan ini untuk memberikan data yang lebih akurat nantinya. Nah, untuk program atau kegiatan untuk pelaporan di periode triwulan pertama itu, untuk saat ini kami tetap menunggu instruksi dari pimpinan kami di KPU RI, kemudian turun ke provinsi lalu ke kami terkait dengan itu. Tapi yang jelasnya bahwa kami di tingkat kabupaten sudah mempersiapkan diri dan artian bahwa apapun yang belum disampaikan, apapun yang akan disampaikan nantinya itu akan tetap kami laksanakan. Dalam artian bahwa kami tetap menyiapkan data, mengumpulkan data, dan tetap memberikan informasi bahwa pemungutan data pemilih berkelanjutan ini tetap ada untuk tahun 2026. Karena memang pada faktanya bahwa data ini terus bergerak. Nah, ini bergerak. Karena data pemilih itu masyarakat itu ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya bahwa data ini itu bergerak, tidak tetap. Nah, makanya bahwa sekaitan dengan ini pun juga kami tetap berkoordinasi dengan Dukcapil. Bagaimanapun pergerakan di Dukcapil, pergerakan masyarakat di Dukcapil itu tetap kami koordinasikan bahwa bagaimana prosesnya. Walaupun kami tidak meminta data kami tidak pernah meminta data, cuman hanya kami mengkoordinasikan seperti apa pergerakan masyarakat khususnya di Luwu Utara, berapa yang sekian yang pindah, kemudian itu tetap kami, artinya kami dari data yang kami sinkronkan dengan data dari Dukcapil. Artinya teman-teman KPU responsif memonitor pergerakan dan perubahan-perubahan betul yang terjadi, itu ya yang jelasnya bahwa sesuatu itu kami harus melihat dulu kondisi seperti apa, bukan hanya menerima informasi bahwa ada seperti ini tapi tanpa ada bukti. Artinya bahwa kan sekarang sistem pemutaran data pemilih itu harus dengan de jure artinya bahwa ketika dia sudah pindah domisili misalnya harus ada bukti dia sudah pindah. Yang meninggal dunia pun termasuk harus ada punya dokumen akte kematian. Baru kami bisa eksekusi. Ketika hanya melalui ucapan dari orang, misalnya ini sudah si fulan sudah meninggal dunia, tapi tidak ada bukti,
mohon maaf kami dari KPU penyelenggara tidak bisa langsung mengonfirmasi bahwa memang benar dia sudah meninggal ataukah menghapus datanya, tidak. Tapi kami harus mencari buktinya dulu bahwa oke, ini sudah si fulan sudah meninggal dunia, otomatis karena sudah ada buktinya kami bisa hapus. Itu tantangan dalam soal administrasi ya. Betul. Karena Jadi, antara tanpa kita administrasi tidak- kan tidak bisa melakukan eksekusi data Iya. tanpa adanya seperti itu. Maka kita mesti kategorisasikan yang bersyarat, mesti Iya. Betul. dikeluarkan yang tidak bersyarat. Nah, ini kan butuh data Akurat. ya, data de jure de facto-nya, sehingga kita bisa Eksekusi mengeksekusi data tersebut. seperti itu. Jadi saya kira memang di Kabupaten Luhut Utara ini selain kita memiliki tantangan yang semacam itu, memang secara geografis kita Ya. juga punya. Betul. Nah, khususnya kita diutarakan ada daerah kita yang dianggap bahwa ini jangkauannya Agak luas. agak luas. Jauh, ya. Nah, dalam misalnya untuk penjangkauannya setengah mati. Dalam Ya. setengah mati dalam artian bahwa dia perlu akses yang Baik secara ini. jarak maupun secara Betul. jaringan. Ya. Kita sebut saja Rampi, Ya. Seko, dan Rongpong. Nah, ini Ya. merupakan daerah pegunungan. Nah, di Ya. mana di situ bukan hanya aksesnya tadi yang kita sampaikan bahwa ada juga terkait dengan internet jaringan. Ya, jaringan. Kita susah berkomunikasi dengan orang yang di atas. Nah, ditambah juga sumber daya manusia kita, sumber daya manusia dari KPU tersendiri itu juga tidak ada yang bisa kami ini kan tempatnya untuk koordinasi seperti apa di atas, kecuali ke pemerintah. Nah, pemerintah yang kami tempati untuk berkoordinasi adalah dari Dukcapil misalnya. Dukcapil, kemudian di kecamatan kan ada namanya di bidang kependudukan di kantor camat. Itu yang kami lakukan koordinasinya. Nanti di bidang kependudukan di kantor camat masing-masing wilayah itu akan koordinasi di tingkat desa. Bagaimana dengan misalnya wilayah perbatasan? Kan mutasi perpindahan. Ya, perbatasan. Nah, perbatasan pun termasuk seperti ini. Sistemnya bahwa bahwa ketika ada masyarakat yang kayak bingung apakah dia berada di A atau di B, dan jelasnya bahwa itu tugas dari sebenarnya Dukcapil. Ya. Tugas dari kami itu hanya memverifikasi data, artinya bahwa membuktikan dengan bukti de jure-nya. Ketika dia orang di utara, kami akan data. Ketika tidak, ya mohon maaf, itu bukan di ranahnya kami, karena itu bagian dari Dukcapil saja, seperti itu. Jadi memang kita di Kabupaten Luhut Utara ini memang kendala tersebut itu terjadi, sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi dari segi soal aspek geografis, soal jaringan bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di 3 kecamatan gunung itu tadi memang agak susah. Ya, Agak betul. susah, dan itu menjadi kendala di tengah non tahapan ini. Betul, Kalau betul. kemarin mungkin pada saat proses tahapan agak enak mungkin rasanya, karena kita dibantu oleh Teman-teman penyelenggara. teman-teman ad hoc di bawah. Betul. Teman-teman ad hoc itu ada PPK, Ada bagi PPS. teman-teman KPU. Kalau kami ada teman-teman di Panwascam, ada PKD. Jadi kan sumber daya kita itu agak memadai untuk proses Komunikasi, komunikasi, sehingga data itu cepat kita eksekusi, selesaikan. eksekusi. Lain cerita di hari ini, pekerjaan yang memang dengan kondisi kabupaten yang begitu luas di Kabupaten Utara ini, dan kita diperhadapkan dengan sumber daya yang begini, makanya kita berharap sebelum proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang kemudian akan kita laksanakan di selama 2026 ini, kita berharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Utara agar memastikan bahwa nama-namanya bisa dicek. Ya, bisa itu bisa dicek di cek DPT online. Ya, bisa dicek di DPT online yang disediakan oleh teman-teman KPU nantinya, sehingga kita bisa mengetahui apakah nama kita atau nama keluarga kita itu sudah tercover dalam daftar pemilih itu atau belum. Ya. Nah, jika belum, silakan dilaporkan baik dari di teman-teman KPU atau kami di Bawaslu. Ya. Nah, sehingga data yang kemudian tersaji nantinya pada saat proses pemilu, dan insya Allah kepemilian di 2029 nantinya, itu bisa betul-betul merepresentasikan kondisi real yang terjadi, dan pemilu kita bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan dalam aspek administrasi soal data itu tadi. Betul. Ya, saya kira Pak Ayub, kita tinggal memulai cerita baru ini ya,
di 2026. Cerita lamanya soal penyusunan daftar pemilih berkelanjutan itu sudah selesai. Kita akan memulai cerita baru lagi dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan di 2026 ini dimulai. Sebenarnya kita sudah mulai tanggal 1 kemarin tahun 2026 tahun ini. Nah, ini kan sementara berjalan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu, kaulah muda, untuk berperan aktif lah. ya berperan aktif lah. Ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Yu Ya, bagi teman-teman? singkat saja yang jelas bahwa untuk masyarakat ini mungkin sudah disampaikan juga teman-teman dari Bawaslu, kiranya bahwa berperan aktif lah, dalam artian bahwa ketika teman-teman butuh informasi silakan berikan informasi tersebut kepada kami, apakah melalui secara langsung berkunjung ke kantor kami ataukah langsung melalui lewat kontak person yang kami sediakan, ataukah juga lewat media sosial. Nah, itu silakan teman-teman melapor di situ saja. Lalu kemudian juga ketika teman-teman ingin mencek apakah betul-betul teman-teman terdaftar sebagai pemilih dalam berkelanjutan atau tidak, itu bisa dicek di cek DPT online. Nah, di situ itu bukan aplikasi, tapi langsung masuk di web saja, mengetik itu www.cekdptonline.go.id, langsung masuk, kemudian masukkan nik teman-teman. Ketika dia terdaftar akan muncul, ketika tidak akan tidak juga di situ. Yang biasanya seperti itu. Oke, baik. Sahabat-sahabat Bawaslu, saya kira kali ini cukup ya. Saya kira ini kami berharap ini merupakan informasi penting untuk kita semua. Memudahkanlah kami di penyelenggara Bawaslu dan KPU dalam proses penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di 2026. Saya kira cukup. Sekian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.